Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham perbankan ya. Kurang lebih ada 9 saham perbankan untuk minggu ini tanggal 20 sampai 24 Januari 2025 ya. Jadi sebelumnya saya akan umumkan dulu untuk event yang akan datang edukasi. Sebentar ya, saya sharekan dulu. Eh, jadi untuk hari Sabtu yang akan datang ini ya, eventnya itu online, jadi pakai Zoom meeting ya. Em, yang mana nanti saya akan membahas mengenai strategi bottom fishing ya. Jadi em, bagaimana kita menggunakan strategi bottom fishing yang benar ya di tengah ketidakpastian di tahun 2025 ini. Kenapa 2025 ini penuh ketidakpastian? Karena salah satu penyebabnya adalah dengan terpilihnya Donald Trump ya, yang mana sebelum jadi presiden dia sudah membuat banyak ancaman ya, baik tarif maupun eh, secara nggak langsung seperti dia mau akuisisi Greenland, beli Greenland ya, buy Greenland, kemudian dia juga ada rencana untuk mengambil ahli Panama Kanal ya seperti itu ya. Jadi ada aja yang buat keributan ya. Jadi seperti itu. Apalagi didukung dengan sentimen kripto yang mana sebelumnya kampanye Donald Trump bilang dia akan membuat Amerika itu sebagai pusat dari kripto ya, sehingga kripto juga naik. Di grup saya juga punya grup kripto. Nah, itu juga saya sudah kasih beberapa saran ya untuk kripto ya sebelum dia naik ya di awal-awal tahun. Ya, mulai dari BTC, kemudian XRP, kemudian ETH, ya Solana, seperti itu ya. Itu yang kripto ya, salah satunya beberapa gitu ya. Jadi ada juga yang lainnya saya bahas ya, tapi itu di grup lainnya hanya sekedar menyinggung aja. Jadi kemungkinan memang pasar saham ini secara garis besar memang masih lesu ya, belum ada sentimen positif. Ya seperti itu ya. Jadi kira-kira bagaimana kalau kita menghadapi situasi yang tidak pastian, saya akan bahas strateginya. Jadi online Zoom ya, bisa daftar free, terbuka untuk umum, tidak ada biaya yang dipungut. Kalau mau donasi ya silakan. Nah, tapi ini benar-benar free, nggak ada promosi, nggak ada iklan jualan apapun ya seperti itu ya. Tinggal scan QR code-nya langsung daftar ya. Seperti itu ya. Baik, saya akan langsung ke pembahasan untuk saham-sahamnya. Jadi kalau kita perhatikan di tengah lesunya perbankan ya, minggu lalu ketika BI sore ya mengumumkan mengenai penurunan BI rate dari 6% ke 5,75, jadi direspon positif oleh saham-saham perbankan terutama ya, dan juga properti. Jadi mereka tiba-tiba rebound naik kencang, asing yang sebelumnya jual perbankan sudah mulai buyback lagi seperti itu ya. Nah, kira-kira ke depannya bagaimana untuk saham perbankan? Kalau saya sih fokusnya tetap di trennya seperti itu ya. Memang sebelumnya saya ada buat video mengenai saham perbankan ya, seperti itu ya. Dan saya juga menyebutkan memang sebelumnya benar-benar minggu lalu benar-benar kritis ya. Kalau misalnya nggak ada sentimen positif lagi, ya bisa saja dia masih turun ya. Karena kalau kita lihat dari trennya memang eh, masih downtrend. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira ke depannya bagaimana? Selanjutnya setelah sentimen positif dari BI Rate, maka kita akan menunggu sentimen positif dari laporan keuangan. Kalau laporan keuangan full year 2024 perbankan itu bagus, maka kemudian kemungkinan besar saham perbankan itu masih bisa rally ya sampai nanti pembagian dividen ya seperti itu ya. Jadi masih ada harapan untuk bangkit kembali. Tapi apakah bisa lagi mencapai all time high lagi ya? Kita lihat data ekonomi nanti kuartal satu. Kalau misalnya data ekonomi Indonesia bagus di kuartal satu, ya, dan juga kurs mata uang ya sekarang tekanannya ya si kurs mata uang USD IDR itu sih, di mana mata uang kita itu masih belum benar-benar kuat terhadap US dollar ya seperti itu ya. Jadi kalau dolarnya naik terus ya kemungkinan besar masih tertekan untuk saham-saham perbankan ini. Nah, seperti itu. Jadi saya tetap follow the trend. Nah, kalau kita lihat untuk BBCA ini, ya dari sejak pertengahan Desember 2024 sampai dengan eh, sekarang ya, minggu lalu, 1 bulan kurang lebih ya, itu dia masih sideways. Sideways-nya dia di range sekitar 9.550 sampai dengan 9.900 ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini ada resisten yang akan dia tes untuk minggu ini 9925. Jadi untuk BBCA ini, kalau dalam minggu ini dia naik ke atas 9925, ya, Anda yang sebelumnya sudah jual, Anda boleh buyback atau kalau sebelumnya Anda sudah coba-coba buy a weakness 9550,
ya di garis saya ini, maka Anda boleh tambah lagi atau average up kalau dia berhasil naik ke atas 9925. Jadi dia breakout ya gitu. Nah, memang MA20-nya masih mengarah ke bawah ya secara trennya. Tetapi ini dia sudah mulai naik. Jadi kita boleh buy-nya bertahap aja, naik ke atas 9925 kita buy atau sekalian kan naik ke atas 10.000 ya. Nah, kalau sudah di atas 10.000, umumnya sudah relatif cukup aman. Maka Anda bisa tambah lagi tuh average up di 10.200 atau 10.400. Target price-nya sekitar 10.600 sampai eh, all time high sebelumnya di 10.950 itu untuk BBCA. Nah, kalau kita lihat BBCA memang net sell asingnya sudah mulai melandai, eh, walaupun ada buyback asing tapi masih belum benar-benar kuat untuk mengangkat ya. Seperti itu. Kalau kita mau eh, cocokkan antara net buy asing dengan saham BCA ya. Jadi net buy asing itu masih belum mengangkat harga sahamnya. Tapi secara trennya memang masih downtrend walaupun sideways di bawah ya. Seperti itu ya. Nah, ini kita belinya bertahap aja. Nah, kalau naik lagi kita tambah lagi untuk average up ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau lebih cukup, berikutnya Bank Mandiri. Bank Mandiri kalau kita lihat dia naik lonjak tinggi, kemudian dia pullback turun. Memang saya ada buyback ya. Yang terakhir saya juga ada nambah lagi di 5975 atau BMRI ya. Saya sudah sharekan juga di grup saya, grup trading Sunar Share Trade ya. Nah, secara tren untuk Bank Mandiri, walaupun 2 hari terakhir Kamis dan Jumat ketika bi rate diumumkan kan dia melonjak ya, naik tinggi ya. Nah, kira-kira ke depannya bagaimana? Ya, kalau kita lihat sih dia akan menunggu sentimen dari laporan keuangannya dan juga nanti dividennya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Anda sudah punya untuk Bank Mandiri, maka tetap pasang stop loss di 5.600 dan 5.400. Kalau dia misalnya gagal bertahan di atasnya MA20-nya di sini 5732 ya, ya kurang lebih 5.700 lah. Ya. Atau Anda kalau sudah punya pasang stop loss-nya di 5.750 dan 5.600 ya, maksimum 5.400. Nah, memang kadang-kadang kalau saya bilang mengenai stop loss ya, ada yang aliran em, fundamental bilang jangan ngikutin Pak Sunar sesat tuh nanti kamu disuruh cut loss. Saya tidak pernah menyuruh-nyuruh orang cut loss. Ya, ya saya hanya memberikan opini. Ya, opini itu adalah pendapat pribadi. Saya nggak nyuruh Anda. Ya, saya nggak punya hak untuk nyuruh Anda karena itu uang adalah uang Anda sendiri. Ya seperti itu. Jadi kalau ada yang komentar negatif seperti itu ya Anda tahu sendiri lah ya. Dari bahasanya juga Anda tahu ya orangnya seperti apa. Jadi saya nggak komentar lebih lanjut. Memang ada sih 2 atau 3 orang ya yang komentar negatif ya tadi video sebelumnya. Karena memang kenyataannya pemutusan perbankan Big Bank itu masih downtrend walaupun sentimen positif perbankan itu keluar dia langsung naik tapi secara tren MA20 dia masih mengarah ke bawah. Ya jadi masih belum benar-benar aman. Baiknya kita bertapa aja. Nah, kalau kita lihat di sini ada garis yang saya berikan, ini adalah low sebelumnya 5975. Ya. Kalau dia naik ke atas 5975 dalam minggu ini, Anda boleh buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 6150 atau swing high yang terbentuk hari Kamis 6200 Anda boleh buy atau tambah lagi atau average up untuk Bank Mandiri. Nah, seperti itu. Oke, pas berikutnya dia akan menguji resistennya 6.600, 6.950 dan 7.250. Kurang lebih areanya untuk Bank Mandiri. Jadi pembahasan saya itu saya terus terang aja objektif ya. Saya nggak mau subjektif ya. Karena saya follow the trend. Trennya paling gampang saya pakai MA20. Ya. Selama MA20-nya masih mengarah ke bawah, walaupun dia naik ke atas MA20, boleh aja spekulasi buy, tapi jangan terlalu banyak. Kita tunggu aja. Kita jangan takut ketinggalan. Enggak ya. Maka selalu kasih kesempatan. Contohnya ya, ini MA20-nya masih mengarah ke bawah sini ya. Mengarah ke bawah. Nah, suatu saat ini kan testing ya, ada pola double bottom di sini ya. Ketika dia breakout dari neckline-nya, itu sebenarnya kesempatan untuk buy berdasarkan chart pattern. Tapi kalau kita lihat berdasarkan MA20-nya, ini sudah mulai mengarah ke atas, dia sudah mulai di atasnya MA20-nya. Kalau mau Anda mau buy boleh aja. Ya seperti itu ya. Anda pakai pasang stop loss-nya dari swing low sebelumnya ya di sini. Ya kalau Anda pakai prinsip yang saya sudah pernah ajarkan, ini harusnya Anda sudah profit ya, udah cuan. Walaupun mungkin turun lagi, tapi kan belum kena stop loss dari swing low yang di sini. Ya, seperti itu. Nah, untuk sekarang memang situasi sekarang benar-benar aman sih. Apalagi ekor dan ini juga kemis dia merah. Ya, seperti itu. Nah, memang asing ada buyback tapi masih belum terlalu kuat ya seperti itu untuk Bank Mandiri. Nah, ini di sini kita buy-nya naik ke atas 5975 buy, naik ke atas 6150 atau 6200 kita buy. Data price-nya ya tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau misalnya garisnya nggak jelas, angkanya nggak jelas, Anda naikkan resolusinya ke 1080p ya. Kalau saya ngomongnya kecepatan, Anda pelankan
playback speednya ke 0,75 kali. Yang kurang lebih cukup untuk Bank Mandiri. Berikutnya untuk Bank BNI. Nah, BNI ini mungkin sentimen positif dari segi dividen. Katanya dividen payout rasionya masih tinggi. Ya, kemungkinan dividen yield-nya juga masih tinggi ya seperti itu. Nah, BNI ini memang masih downtrend. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke bawah? Ya, MA20-nya ini walaupun sudah dipotong ya, nah, tapi MA20-nya ini masih jauh di bawahnya MA200-nya. Jadi jangka pendeknya dia masih cenderung bearish ya dibandingkan dengan jangka menengahnya dan jangka panjangnya. Jangka menengahnya, jangka panjangnya MA200 saja sudah bearish ya, mengarah ke bawah. Apalagi dia masih jauh di bawahnya MA200-nya, MA20-nya. Nah, ini kalau sudah mulai naik, ini area buy aminnya sudah pernah saya gambarkan ya. Naik ke atas 4.400 Anda boleh buy ya. Nanti naik lagi ke atas 4.600 atau swingnya yang di sini 4630 Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Memang di sini ada membentuk double bottom. Jadi kalau dia eh, kita trading berdasarkan chart pattern, kita harus tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya dari neckline-nya. Ya, dari mana? Dari ini adalah 4630 ya. Jadi kalau kita trading chart pattern itu harus tunggu konfirmasi breakout ya. Breakout ke atas neckline-nya. Nah, setelah itu kita tinggal ukur ketinggiannya dari pattern-nya aja dari neckline-nya ke eh, batasan swing low yang sini ya. Entah itu pakai yang kiri atau kanan, terserah. Biasanya saya lebih cenderung pakai yang kanan ya. Seperti itu ya. Jadi kita tinggal ukur misalnya di sini ya. Ini neckline-nya terus terus bentar. Eh, ini neckline-nya di sini terus saya ukur ke bawah sampai dengan swing low-nya di sini ya. Bentar. Yang kurang lebih di sini kan. Nah, ini kalau saya copy, saya pastekan ke atas dari neckline-nya, maka target price berikutnya kurang lebih dengan sesuai dengan yang saya gambarkan di sini ya, sekitar 5.200. Nah, itu target price dari chart pattern dari double bottom di sini. Ya. Jadi baiknya bertahap aja karena masih downtrend. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak Sunar kok gak buy sekarang sebanyak-banyaknya? Em, Sebenarnya sih nggak, saya nggak ngelarang karena mau borong juga boleh aja. Ya, seperti itu. Cuma kalau berdasarkan EMA 20-nya ini masih belum benar-benar aman. Ya, seperti itu. Ya, kita baiknya bertahap ke atas saja, santai aja. Karena kalau dia rally, ya rally-nya lumayan lama sih, berbulan-bulan di sini ya. Contohnya ini sebelumnya koreksi, dia rally ya, selama MA20-nya mengarah ke atas, dan selama MA20-nya belum mengarah ke bawah lagi, dan harganya masih di atasnya MA20-nya atau nggak terlalu jauh dari MA20-nya, biasanya dia masih bisa naik lagi seperti sebelumnya di sini ya, 2 kali ya. Jadi santai aja, banyak bertahap ya seperti itu. Kadang-kadang memang belinya harus agak ke atas untuk konfirmasi ya seperti itu. Ya minggu lalu ada yang komen negatif sih, borong saham, beli saham kok dikasih murah kok tunggu konfirmasi ya seperti itu. Sebenarnya sih saya sih nggak apa-apa sih dia ngomong seperti itu sih hanya dia sendiri. Cuman saya itu nggak mau subjektif, saya maunya objektif berdasarkan trennya. Selama trennya masih down, trennya lebih baik hindari atau kurangi posisi kalau sudah punya. Nah, kalau misalnya dia turun lagi di bawah garis yang sudah saya berikan. Jadi trading itu sebenarnya gampang. Kalau sudah ada acuannya, garis-garisnya di mana pasang stop loss-nya atau di mana kalau kita mau tambah lagi atau average up kalau dia berhasil naik lagi. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, cukup ya. Berikutnya atau Bank BRI. Bank BRI ini masih cenderung downtrend. Ya, memang ada saya ajukan kalau yang tipenya contrarian trading saya sebutkan sebelumnya di grup trading saya. Sebenarnya kalau mau buy boleh aja. Karena ini sudah dekat dengan area biomimikres yang saya gambarkan pas 160. Tetapi saya tetap berpendapat pada em, yang pernah saya sebelumnya, yang saya bahas sebelumnya. Untuk BBRI, selama dia masih di bawahnya 4680, maka downtrendnya ini masih kuat. Ya, begitu. Jadi kemungkinan dia akan testing resisten 4400. Kalau dia berhasil naik ke atas 4400, maka dia kemungkinan besar downtrendnya sudah reda, dia sideways atau nanti dia mulai naik ke atas. Jadi di sini banyak kalau kita perhatikan masih testing MA20-nya karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, lebih baik kalau mau buyback tunggu kalau dia naik ke atas 4240 ya. Yang mana adalah swing high-nya hari Kamis. Yang 4240 ke atas kita buy atau garis saya di sini 4310 paling cepat. Nah, kemudian baiknya bertahap aja naik ke atas 4400 atau swing high di sini 4430 kita tambah lagi untuk average up. Itu kalau yang mau buy bertahap ke atas. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, ya seperti itu ya. Karena saya prinsipnya adalah berdasarkan tren. Selama dia masih di bawahnya 4160, sebenarnya untuk BBR ini masih resiko bisa tunggu turun terus sampai 3000, area 3600 sampai 3700 ya seperti itu. Di masa sebelumnya di sini 2021 seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang protes, baca Pak Sunar, ya kan? Nanti juga naik sendiri ya.
Ya memang sih kalau fundamentalnya bagus dan sejauh ini memang cukup bagus BBRI masih bisa naik sendiri. Nah, cuman nah, saya itu nggak mau berdasarkan subjektif ya pendapat pribadi saya sendiri walaupun saya mengungkapkan em, analisa itu berdasarkan opini ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya dulu, nah, ini saya cerita lagi ya. Dulu ada saham Big Banks. Sebenarnya dia bukan Big Bang karena dia bukan buku 4. Sekarang kan pakai KBMI ya. Dulu pakai buku ya. Bank Umum Klasifikasi Usaha. Nah, seperti itu. Kalau nggak salah buku 4 itu tidak 30 triliun asetnya. Kalau nggak salah, seperti itu. Nah, itu banknya bukan buku 4, tapi disebut Big Banks karena dia market cap-nya tiba-tiba naik karena dia tiba-tiba naik tinggi. Nah, seperti itu. Big Banks ya. Nah, setelah itu 6,5 tahun yang lalu ya masa kejayanya dulu. Setelah itu berangsur-angsur dia turun, turun dan turun terus. Nah, kalau kita lihat dari chart yang sebelah kirinya, memang ada peluang untuk naik lagi. Ya, kalau kita beranggapan nanti juga naik sendiri. Tetapi kenyataannya sampai sekarang, ini sudah hampir 7 tahun ya, itu nggak pernah balik lagi ke high sebelumnya. Hmm, Harganya hancur terus karena dia ada aksi kooperasi right issue. Ya setelah right issue dia nggak gagal untuk naik lagi. Kalau BBRI kan setelah right issue dia masih bisa naik lagi kan dari harga teoritisnya. Kalau yang bank tersebut saya sebutkan nggak pernah naik lagi. Itu some big banks loh. Nah, seperti itu ya. Mungkin ada yang bilang, ya pilih yang BUMN Pak Sunar. Nah, jangan keliru. Yang saya kasih contoh itu adalah dia big banks BUMN. Nah, mungkin ada yang nyebut sekali, nyebut lagi loh. Kan laporan keuangannya kan turun Pak Sunar. Labanya turun, pendapatannya turun, ya kan, dan sebagainya ya. Jadi fundamentalnya turun. Nah, itulah yang saya sebutkan. Apa yang dulunya bagus, belum tentu ke depannya bagus, belum tentu sekarang bagus. Tapi bukan berarti saya bilang pasti sekarang jelek atau depannya jelek, enggak. Ya, karena semuanya itu roda itu berputar ya. Ya. Dulu yang dulunya bagus, belum tentu selamanya bagus. Ya, bukan berarti nggak ada investasi di saham karena saya bilang seperti itu bukan ya. Seperti itu. Karena semuanya itu dinamik, bisa saja berubah. Ya, seperti itu ya. Ya, kita contoh aja satu lah. Unilever dulu eh, dia itu di masa kejayaannya ya walaupun sahamnya mahal, orang bilang masih boleh invest ya seperti itu. Bahkan dia sering dibuat untuk promosi SPM ya, Sekolah Pasar Modal eh, IDX ya atau BEI kalau dia ada event-event Sekolah Pasar Modal, kebanyakan contohnya adalah Unilever karena kenaikannya luar biasa. Ya seperti itu ya. Nah, dia PBV-nya mahal banget, tapi dia mahal juga masih bisa lebih mahal lagi. Nah, kenyataannya berhenti sampai tahun berapa gitu ya. Dia stop. Nah, setelah itu kan fundamentalnya turun terus. Ya. Dan sampai sekarang harga sahamnya turun terus, turun terus, dan turun terus. Walaupun dia sempat naik, tapi turun terus dan turun terus. Seperti itu ya. Ya, memang sekarang masih bagus sebenarnya Unilever, tapi sudah nggak bagus dulu lagi. Ya. Nah, mungkin ada yang bilang teorinya Lo Keng Hong. Loh, investasi itu ditinggal tidur Pak sebenarnya seperti itu ya. Nah, sebenarnya sih eh, nggak salah sih kalau kita invest ya. Cuman kadang-kadang kita harus membedakan antara istilahnya itu bahasa filosofi dengan yang nggak filosofi. Kalau Lo Keng Hong itu bilang eh, jadi investor saham itu enak, ya kan? Kita tinggal beli, ditinggal tidur, terus tiba-tiba bangun kita kaya raya. Ya, seperti itu. Sebenarnya itu bahasa filosofi. Dalam arti eh, kalau kita invest ya, kita beli saham yang perusahaannya bagus, ya, fundamentalnya bagus dan dia apalagi dia ada MOT ya, seperti itu MOAT ya, bahasa Inggrisnya MOT ya, MOT ya. Saya nggak tahu pronunciation-nya seperti apa. Ya MOAT lah, ada keunggulan daripada yang lainnya. Maka dia perusahaannya bagus. Ya, Block Heng Hong juga bilang beli Mercy harga bajai kan, seperti itu kalau murah. Ya permasalahannya kadang-kadang seperti ini kita juga harus membedakan murah di saham itu ada dua. Ya. Murah karena salah harga atau murah karena ada sesuatu yang salah dengan perusahaannya. Seperti fundamentalnya turun, ya nggak sebagus dulu lagi, atau investor berpindah ke sektor lain atau saham lain yang mungkin peluangnya jauh lebih bagus ya seperti itu ya daripada yang sekarang. Nah, seperti itu. Makanya kita harus eh, dynamic. Saya sering sebutkan di saham kan, kita jangan punya mindset anchoring seperti ibaratnya jangkar ya. Tahu kan kalau kapal di pelabuhan itu kan kalau dia merapat ke pelabuhan ya parkir ya, dia kan harus menurunkan jangkarnya ya, supaya nggak diombang-ambing ke lautan tengah. Nah, nah, ketika kapalnya mau berlayar kan jangkarnya kan ditarik, ya, ditarik naik supaya kapalnya bisa jalan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita punya mindset anchoring, kapalnya sudah berlayar, tapi mindset kita masih di pelabuhan, ya susah nggak maju-maju nanti ceritanya. Jangkarnya kalau nggak dilepas-lepas, gimana mau maju?
Nah, ya itulah saya. Ya, kenapa saya eh, follow trend. Nah, saya tetap follow trennya. Ya, karena tren adalah arah saham. Anda boleh aja berpendapat fundamental lebih bagus ya. Ya, investasi murah boleh aja, nggak masalah. Ya, cuman ya saham apa yang Anda maksud? Ya, nggak boleh digeneralisasikan semuanya itu kalau turun-turun beli aja nanti juga balik lagi ke atas atau di average down aja Pak Suntar. Nanti kalau dia naik paling nggak BEP atau break even point ya. Kalau misalnya eh, nyangkut di saham dan kita bisa keluar dari saham dengan average down, ceritanya nggak ada orang yang rugi di saham, nggak ada orang yang nyangkut di saham. Kenapa? Karena kalau turun di average down dulu aja, di average down lagi, nanti naik, ya paling nggak BEP kan. Risikonya apa di saham nggak ada. Ya nanti jadinya ceritanya investasi atau trading di saham kan ceritanya low risk high gain nanti ceritanya. Ya, padahal di saham itu high risk high gain. Ya, seperti itu. Nah, semuanya juga tergantung sahamnya. Ya seperti itu. Eh, saya suka bahas saham perbankan, bukan berarti pesimis enggak. Ya. Ini hanya menanggapi komentar yang sebelumnya. Nah, ini untuk BBRI kalau dia naik lagi ke atas 4.400 atau 4.430, nah, kita boleh tambah lagi untuk average up. Jadi banyak bertahap aja. Tunggu paling cepat kalau dia naik ke atasnya ini ya, swing high yang terdekat. Nah, ini di 4240 kita baru santai. Jangan merasa ketinggalan, santai aja. Ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BNGA. BNGA saya sudah umumkan di Sunarsia Trade ya. Ini BNGA memang terlihat akan membentuk pattern seperti double bottom. Nah, kalau trading chart pattern harus tunggu naik ke atas 1790 ya. Sudah saya sebutkan sebelumnya, naik ke atas 1790, nah, kita barusan boleh buy ya. Atau tambah lagi average up. Nah, target price berikutnya 1850. Kalau dia naik ke atas 1850, kita tambah lagi target price berikutnya 1950, 2020, 2100, dan 2200. Jadi garis-garisnya untuk PNGA sudah saya gambarkan. Banyak bertahap aja kalau dia naik kita tambah lagi average up. Jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Karena dari dividennya dia masih lumayan menarik ya. Karena dia bagi dividen. Nggak sama dengan beberapa tahun yang lalu kan dia selalu nggak pakai dividen ya. Bagi dividen. Kemudian dia bagi dividen. Nah, tapi mudah-mudahan masih rutin bagi sehingga ini masih ada peluang untuk naik paling nggak targetnya sekitar 2000 sampai 2020 di sini menguji resisten dari swing high-nya. Ya, jangan lupa pasang stop loss-nya sekitar 1695 maksimum 1660 atau 1650 garis saya. Ya seperti itu kurang lebih untuk cukup untuk bunga BNKA ya. Nah, saya sering menyebutkan bunga Bank CMB Niaga. Nah, berikutnya untuk PNBN. Nah, PNBN ini sudah saya bahas sering banget ya. Dia masih sideways. Saya kan sudah sebutkan, kalau mau buy weakness ini sudah saya gambarkan di area sekitar 1800 ya. Jadi harusnya masih profit, walaupun masih tipis. Ini kalau dia breakout ke atas 1900 atau 1910 untuk PNBN. Kalau mau tambah lagi average up, silakan. Atau yang mau tunggu buy on weakness, tunggu aja di sekitar area 1800 ya. Turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan besok paginya. Seperti candle yang di sini ya, tanggal 15 Januari. Kalau dia sudah naik ke atasnya 1.800 Anda boleh buy. Pasang stop lossnya pakai swing low yang di sini boleh sekitar 1745 atau yang di sini sekitar 1735. Jadi untuk PNBN ini masih ada peluang, dia masih side base ya. Masih ada peluang paling nggak ke 2020-an. 2000 sampai 2080 di sini ya. Kurang lebih cukup untuk PNBN. Nah, PNBN ini salah satu perbankan yang asing masih lumayan agresif koleksi ya, walaupun bertahap ya seperti itu ya. Kalau yang suka asingmologi atau forimologi ya mungkin PNPN ini cukup menarik. Ya, apalagi trennya masih sideways dan secara uh, jangka menengah dan panjangnya EMA 200-nya juga masih mengarah ke atas. Ya EMA 20-nya jauh di atasnya EMA 200. Jadi masih jauh lebih bagus daripada yang Big Banks yang lainnya. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya BRIS. Ini area buy weakness sudah saya gambarkan 2700 sampai 2800. Kalau mau buy tunggu naik ke atas 2800 boleh atau 2790. Memang sebelumnya di sini hari Kamis sudah naik, ternyata dia gagal Pak Sunar. Tapi kalau dia selama belum turun di bawahnya swing low terdekatnya 2620 sebenarnya masih boleh hold ya. Masih boleh hold. Kalau dia naik lagi ke atas 2820 atau swing high yang di sini uh, 2840 Anda boleh tambah lagi untuk average up. Target price-nya untuk BRIS adalah 3000 3130 dan 3300. Jadi masih peluangnya masih cukup bagus untuk BIS. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk Arto. Arto kalau kita lihat masih bagus ya. Sideways-nya memang lebar. Sideways-nya itu dia mengarah ke bawah. Tapi masih batas toleransi lah. MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi jangan terlalu banyak ya.
Tapi dia selama bertahan di atasnya ini ya, saya gambarkan untuk garisnya di sini sekitar 2400-an. Jadi dia selama bertahan di atasnya 2400 untuk kartu ini masih cukup menarik. Servisnya sekitar 2400 sampai 2750 ya, atau 2800 lah. Ya, seperti itu. Jadi baiknya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas swing 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 high terdekatnya kan dia di area sekitar ini ya. Swing high-nya dia di area hari Kamis 2600. Jadi kalau dia naik ke atas 2600, yang mau buy boleh atau tambah lagi average up boleh. Jangan lupa pasang stop loss-nya di 2400 maksimum ya, maksimum stop loss-nya di 2220. Nah, seperti itu. Jadi kalau masih di atas 2400 masih cukup menarik. Ya, kalau mau buy weakness untuk Arto. Ya baiknya bertahap aja. Nah, lebih cukup. Berikutnya NISP juga masih sideways. Ya. Sebelumnya dia MA20-nya di atas MA200. Nah, sekarang MA20-nya sudah turun di bawahnya MA200-nya, tapi kurang lebih harganya masih berkisar di antara itu. Ya, berimpitan ini masih sideways konsolidasi. Anda mau buy minggu sekarang boleh atau tunggu di area sekitar 1280 sampai 1300. Jadi kalau turun di bawahnya 1300 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya kita barusan buy atau buyback ya seperti itu ya. Nah itu kurang lebih untuk NISP. Target price berikutnya 1365, 1400 dan 1445 ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Ini sudah lumayan banyak sih. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 9 ya. 9 sama aja cukup ya untuk saham perbankan. Nanti saya akan bahas video yang lainnya untuk saham-saham yang uptrendnya masih bagus yang kita bisa beli dan cuan ya untuk minggu yang akan datang ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa untuk event yang akan datang ya. Ini strategi bottom fishing free Zoom meeting daftar aja. Nah, kalau yang sebelumnya sudah pernah daftar, nanti akan dikirimkan linknya. Linknya sebenarnya sama dengan email yang sebelumnya. Ya, kalau misalnya Anda nggak dapat linknya, coba pakai yang link yang edukasi sebelumnya, yang seri 7. Ya, ya mudah-mudahan aja cuan terus ya di tengah ketidakpastian 2025. Seperti biasanya di akhir video, saya doakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.